Laptop Advan Workbless LCD-nya pecah. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar. Halo WhatsApp, kembali lagi di channel Hafiz Service at Belajar Bongkar. Kali ini kita mau ngerjain laptop Advan Workbless. Jadi kendalanya itu LCD-nya pecah ya. Kalian bisa lihat nih LCD-nya nih seperti ini ya. Ini kita matiin dulu deh laptopnya ya. Nah, langsung aja kita proses ganti LCD Advan Workbless. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita kasih alas dulu nih biar nggak lecet nih si cover LCD-nya nantinya ya. Nah, kenapa yang mau diganti LCD tapi yang dibuka juga bagian bawah? Karena saya terbiasa ngelepasin langsung sama ini ya, sama LCD sama frame-nya itu ya, biasanya saya lepasin aja. Jadi kita mau buka engsel sama baterai sih. Yang paling penting yang harus kita buka itu baterai, biar nggak terjadi ya korsleting gitu ya. Kalau misalkan kita nggak pas pasangnya soket LCD-nya, khawatir aja. Jadi buat jaga-jaga aja ya. Sebenarnya nggak dibuka baterai pun juga bisa aja. Tapi kalau kalian udah expert, udah yakin aja nggak bakalan ngelakuin kesalahan, kalian boleh-boleh aja, nggak perlu buka si baterai lagi. Tapi kita mainnya yang aman-aman aja ya. Jadi kalian bisa ngelakuinnya, bisa ngelakuinnya kalau mau buka baterai dulu boleh, atau nggak buka baterai juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kali ini kita buat tutorial atau videonya itu pakai teknik dibuka baterainya ya. Tapi rencana kita juga bukan cuma baterai yang kita buka, kita bakalan lepasin juga si engselnya. Nah, tapi sebelum kita lepas engselnya, kita juga bakalan coba trik tanpa lepas engsel. Bisa nggak nih di laptop ini ya? Kita mau coba aja. Nah, ini baterainya kita lepasin dulu nih teman-teman. Tinggal dicongkel seperti ini aja. Nah, ditarik. Oke. Ini udah kebuka, kotor ya. Kita lihat di sini kotoran fan coolernya agak banyak ya. Nah, kita pakai trik yang enggak ngebuka si frame LCD ya. Jadi kita pakai trik kita coba bongkar langsung LCD-nya aja tanpa buka frame. Saya sih biasanya buka frame ya, karena lebih mudah ya. Bukan frame sih, LCD set yang bagian atas ini saya lepasin ya. Memang kita kerjanya lebih banyak, maksudnya harus kita buka dulu engselnya gitu-gitu ya. Tapi kita ngerjainnya lebih nyaman kalau saya biasanya seperti itu. Tapi kita nggak apa-apa, kita cobain aja yang metode teman-teman teknisi laptop suka kerjain ya. Sekedar saya kasih note aja ya. Saya ini lebih ke teknisi handphone sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau untuk laptop saya biasanya cuman kerjain yang interface-nya aja, lebih ke ya ganti-ganti aja LCD, baterai gitu-gitu aja ya. Saya nggak nge-repair ya kalau untuk laptop ya. Jadi kalau kalian tanya detail pun saya juga rasanya nggak bisa terlalu menjelaskan lebih banyak ya, karena memang saya nggak di bidang ini sebenarnya teman-teman. Tapi ini sih soft skill aja ya, tambahan skill aja. Saya bisa sih kalau ngelakuin penggantian kerusakan yang interface ya, kayak LCD, keyboard, baterai, itu saya bisa sih bantu kalian juga, kasih sedikit penjelasan atau ya yang saya mampu aja ya teman-teman ya. Maksudnya yang saya paham aja saya bisa kasih kalian masukan. Oke, ini udah, kita mau coba lepasin tanpa kita buka bezelnya ya. Bukan bezel sih, apa, LCD setnya tanpa kita buka ya. Kita coba congkel-congkel aja. Kita lepasin ini frame B namanya teman-teman. Jadi frame di bagian depan LCD itu frame B sih sebutannya. Ini kita congkel-congkel dulu.
Kita congkel-congkel aja, kita lihat nih gimana nih kira-kira bisa nggak kita ngebuka tanpa kita lepasin LCD setnya ya, engselnya, tanpa kita lepasin dari engsel ya. Harusnya sih bisa, saya lihat teman-teman yang lain juga bisa, tapi saya nggak bisa terapin di semua laptop ya. Kita nggak bisa pukul rata juga di semua laptop karena nggak semua posisinya itu sama juga ya di laptop ini ya. Jadi untuk laptop ini sendiri kita mau coba terapin trik teman-teman teknisi laptop yang lebih handal ya. Sepertinya tapi ini nggak bisa teman-teman, karena saya lihat di bagian yang sebelah dekat engsel ini dia masih rekat banget teman-teman, sulit kita mau congkelnya. Ini kita coba aja, kalau memang nggak bisa kita nanti terapin tetap pakai metode lepasin LCD ya. Kita coba dulu, kita maksimalkan, kita usahakan biar bisa kebuka frame B-nya. Nah tapi di bagian sini nih kita kesulitan di bagian sini nih teman-teman. Jadi benar-benar dia rekat banget ya, kita mau congkelnya juga sulit ya. Nah sepertinya saya mutusin bakalan tetap buka aja deh engselnya teman-teman ya, karena metode ini saya mungkin jarang, belum melakukan, jadi saya masih belum dapat celahnya ya, sebelah mana buat congkel sisi yang bagian yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi ini saya mutusin mau ngelepasin engselnya juga ya, kita bakalan lepasin aja pakai metode saya biasanya. Memang lebih banyak yang dibongkar, lebih ribet sih sebenarnya untuk ngebongkar engselnya, tapi kalau untuk memasang LCD-nya nanti atau membuka LCD-nya itu jauh lebih mudah teman-teman prosesnya kalau kita buka langsung ya. Oke, ini sulit nih, udah saya coba-coba nih, nggak mau lepas juga frame B-nya teman-teman. Jadi biar kita nggak berlama-lama aja, kayaknya kita buka aja deh engselnya ya. Ini saya masih coba-coba mau cari celah, tapi saya rasa sih memang benar-benar rekat banget ya di bagian sini ya, nggak ada celah buat keluar ya dia ya. Atau mungkin sayanya aja ya belum tahu ya triknya ya, belum dapet ya triknya, keluarinnya dari sisi yang mana. Sambil saya coba deh biar enggak ngilangin rasa penasaran. Nah ini masih belum bisa ya, masih belum kita temukan triknya di sini. Kita coba congkel dari sisi yang lainnya. Masih kita usahakan ya teman-teman ya, kita nggak mau langsung putus asa ya, kita mau coba dulu. Tapi benar-benar sulit bagian yang tadi yang saya bilang, itu benar-benar sulit mau mencari celahnya ya. Jadi udah, kita biar nggak lama banget prosesnya ini, kita buka aja nih si engselnya, mempersingkat waktu juga deh kita. Ya udah, nggak apa-apa sih kita agak banyak yang dibuka, tapi kita mudah ya bongkar pasangnya. Nanti kalian bisa lihat. Jadi ini kita buka aja nih engselnya. For your info, ini laptop ini engselnya benar-benar nggak bermasalah ya, sama kayak si laptop-laptop yang lain ya. Kalau si laptop Inbook Infinix itu sering banget bermasalah di engselnya. Ini sih bukan menjelekkan sih, cuman kayak saya kasih tahu aja ke teman-teman, kalau kalian belum pernah nemuin case laptop patah, kalian hati-hati aja kalau pas kalian punya atau saudara kalian yang pakai, jadi kalian bisa ngingetin ya. Serinya laptop Infinix Inbook
X11 ya kalau saya nggak salah ya. Itu sering banget teman-teman patah di engselnya. Jadi kalian bisa kasih tahu ke saudara kalian biar jangan sering banget sih dibuka tutup deh kayaknya. Nah, ini sudah kita buka engselnya. Nah, ini udah berhasil ya. Ini yang saya bilang ribetnya sedikit ya teman-teman ya. Kita mesti lepasin bagian dari ininya nih. Apa sih namanya? Mainboardnya nih. Mainboard setnya kita lepasin, kita pisahin jadi LCD setnya aja. Nah, di bagian sini yang tadi yang sulit nih, di atas engsel ini. Kita sulit banget cari celah buat ngebukanya ya. Nah, ini udah posisinya kebuka seperti ini. Harusnya kita paksa aja, nggak apa-apa ya. Kita congkel-congkel aja teman-teman. Ini kita pakai alat pencongkel, memang benar-benar stick yang buat opener atau apa ya? Ya stick opener sih namanya ya. Nih tinggal dicongkel aja kiri dan kanan. Yang tadi sulit kita buka, posisi dia terpasang. Ini sangat mudah ya. Kita ngebukanya kalau posisi dia terbuka seperti ini nih. Nah, ini udah di bagian sini ada sedikit adhesif ya. Nah, tinggal dikeluarin aja seperti itu, nggak apa-apa ya. Oke, udah saatnya kita lepasin frame B-nya. Karena udah nggak ada lagi yang ganjel, udah bisa kita buka semua nih. Frame B-nya berhasil kita buka. Lebih mudah ya kita prosesnya teman-teman ya. Lebih leluasa aja. Nah, oke. Kalau sudah kita mau lepasin ini nih, ada adhesif LCD-nya nih. Ini kita pakai obeng aja nih. Ini caranya nih teman-teman. Kalian puter-puter aja obengnya nih. Kalian puter-puter obengnya. Lalu kalian ambil tarik. Jangan langsung dipaksa seperti itu ya. Jadi pelan-pelan aja dia nariknya. Pelan-pelan diputer-puter gitu aja ya. Nih seperti ini teman-teman. Kalau langsung ditarik yang tadi, dia bakalan langsung putus ya. Seperti ini ditarik. Nah, dia akan keluar dari sisi samping-sampingnya ini ya. Nah, sambil kita tarik lagi. Jadi ngelepasinnya memang benar-benar simple ya. Dia ada di kiri kan, sisi kiri dan kanannya itu ada adhesif easy release. Jadi buat ngebuka LCD. Di semua laptop ada sih ini teman-teman, easy release-nya. Jadi kalian tinggal cari aja. Biasanya ada yang di sudut bawah, ada yang di sudut atas, beda-beda sih di setiap laptopnya teman-teman ya. Nah, oke. Tinggal ditarik lagi yang sebelah sininya. Pakai metode yang sama juga ya. Metode yang sama ditarik juga teman-teman, kayak yang sebelumnya tadi kita lakukan. Ditarik aja, dia bakalan keluar si adhesifnya ya. Memang adhesif ini didesain buat memudahkan kita untuk ngebuka LCD-nya. Dengan desain lem yang seperti ini, cukup kita tarik aja bisa ngelepasin LCD-nya. Oke. Ini udah kita buka bagian kiri dan kanan ya, adhesifnya tadi. Ini kita lepasin LCD-nya ya. Nih, cara ngelepasin LCD-nya tinggal ditarik ke atas gitu aja teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita lepasin lagi fleksibel LCD-nya. Nah, caranya kalian lepasin dulu nih, ada semacam apa ya, solatipnya gitu ya. Ini biar nggak bisa lepas ya si LCD-nya, jadi kuat ya soketnya ya, walaupun kegoncang benturan gitu-gitu ya. Nah, lalu dia ada kunci teman-teman. Jadi ada kunciannya di bagian depan. Kalian bisa congkel kuncinya itu, tarik ke atas, congkel ke atas, lalu baru bisa kalian tarik ke sisi bawah ya, fleksibel LCD-nya. Nah, ini udah kita lepasin LCD-nya kan, kita pasang nih LCD penggantinya nih, LCD yang baru.
Kali ini kita pakai LCD yang original. Kalau kalian mau juga spare part seperti ini, saya nanti bakalan kasih link pembeliannya di deskripsi video ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat, baca-baca aja di deskripsi video, bakalan saya spill link spare partnya. Jadi kalau kalian mau coba pasang sendiri, atau teman-teman juga teknisi yang masih mencari-cari LCD-nya, nah nanti kalian bisa baca-baca aja di deskripsi video ya, saya spill ya linknya. Ini udah kita pasang, lalu kita butuhin adesifnya. Nah ini dia adesif yang bakalan kita kasih di LCD ini. Ini kita udah punya 2 adesif teman-teman. Kita bakalan pasang di 2 sisi yang sama, kiri dan kanan nih. Kok 2 sisi yang sama? 2 sisi yang berbeda, sorry. Jadi kita pasang di sisi kiri dan di sisi kanan ya teman-teman ya. Tinggal ditempelin gini aja. Kita kasih lebihnya sedikit. Ini buat nanti kita easy release-nya ya. Nah tapi kalau ngerasa ngeganjel nanti, kalau memang ganggu yang ujungnya, nanti kita kasih potongan aja sedikit, biar jangan sampai dia nonjol ya teman-teman ya. Kalau dia nonjol juga ya bikin jelek juga ya kalau sampai kelihatan dari frame B-nya ya. Oke, ini kita pasang adesif yang sebelahnya. Ini tinggal ditempel aja teman-teman, disesuaikan aja sama kebutuhan ya. Lebihnya ini disesuaikan sama kebutuhan. Kalau ngerasa ngeganjel, kalian potong aja, lebihin sedikit aja, asal bisa dikeluarin aja, udah cukup kok. Nah seperti ini. Oke, kita lepasin adesifnya, bakalan kita pasang ini LCD-nya. Sebenarnya simple banget ya teman-teman ya. Proses pemasangan LCD laptop itu sebenarnya simple, asal kalian paham rules-rulesnya. Jadi step-stepnya kalian paham, yang mana yang harus dibuka, yang mana yang mesti kalian lepasin gitu-gitu ya. Nah kalian tinggal ngerjainnya dengan penuh hati-hati aja, pasti kalian bisa prosesnya sendiri ya. Oke, ini sepertinya yang bagian atas tadi yang kita sisain ini sepertinya kepanjangan ya teman-teman. Jadi ini sedikit ngeganjel, nggak bisa buat LCD-nya rapat ya. Ini kita potong dulu deh, kita potong dulu pakai cutter, nanti kita potong pas-pas aja, lebihnya pun sedikit aja kita nanti siapin biar nggak terlalu panjang seperti ini ya. Oke, kita potong dulu. Nah kalau sudah kita potong, kita bisa pasang frame B-nya teman-teman. Nah ini kita bisa sesuaiin posisi LCD, fleksibel LCD-nya kita bisa sesuaikan dengan dia ada kolomnya gitu teman-teman ya, ada tempat buat naruh si fleksibel LCD-nya nanti dari bagian sisi atas sih. Nah kita masukin dia ke posisinya, lalu fleksibel yang sebelahnya juga harus kita pasin juga posisinya ya. Oke, nih yang satunya lagi nih. Nah sudah kita pasang, lalu kita tinggal tekan-tekan tipis aja sih. Kita tekan-tekan tipis-tipis buat pasang si fleksibel frame B-nya ini ya, biar nggak ngunci fleksibel atau nggak nekan fleksibel. Kalian mesti perhatikan lagi ya, posisinya benar-benar pas, nggak ada fleksibel yang terjepit. Jadi yang semacam antena ini, connection kabel ini adalah bagian dari wifi juga ya. Jadi antena wifi dari sini juga teman-teman, jadi penguat sinyal wifi dari situ. Kalau untuk kamera depan sama LCD itu dari yang sisi satunya nih, yang bagian sebelah kanan kalau kita dari bawah ini ya. Kalau sudah dirasa pas, tinggal ditekan-tekan aja nih, tekan-tekan tipis aja.
Nah, kalau sudah dirasa oke banget, kita ambil lagi si mainboardnya tadi. Mainboard setnya kita ambil, lalu kita pasang lagi nih. Ini kotor juga ya, tapi nggak terlalu parah banget seperti yang kemarin kita. Kalau kalian belum nonton video cleaning, nanti kalian bisa nonton video Ripasta. Itu parah banget, laptopnya jorok banget teman-teman ya. Jadi mungkin itu dia kerjanya di area outdoor mungkin, atau ya pekerja lapangan lah mungkin ya. Jadi nyebabin si fan coolernya sampai hitam banget. Jadi dia wajib sebenarnya kalau sampai kerja di lapangan atau di tempat yang mungkin bakalan buat si laptopnya banyak banget debu, itu kalian mesti rajin-rajin cleaning ya. Jadi kalian bisa lakukan cleaning itu sekitar ya paling enggak 2 atau 3 bulan sekali udah kalian wajib cleaning teman-teman. Kenapa sering banget ya? Karena kalau misalkan dia terlalu kotor, nanti dia bisa buat jadi nggak kerja maksimal ya, apalagi fan cooler ya. Jadi dia nggak bisa maksimal buat jadi suhu laptopnya nanti jadi panas paling nggak ya. Jadi prosesornya juga bisa nggak optimal juga ya performanya ya. Nah ini kita pasang dulu satu-satu baut aja buat sekedar biar ngunciinnya dulu, baru kita pasang fleksibel. Kalau kita udah ngerasa posisinya pas, nah nanti kita tinggal tambah sisa baut yang belum kita pasang. Nih kalian bisa lihat, ini sudah saya pasang bautnya, tapi ini sepertinya juga memang nggak ada nggak ada sesuatu yang mengganjal di sini. Jadi kita langsung pasang aja. Posisinya sudah pas banget ini rasanya. Nah, kalau sudah, kita pasang yang sisi sebelahnya nih. Nah, di sini kita harus perhatikan ya teman-teman ya. Karena kejelian kita sangat ditentukan juga sih di sini ya. Kalau kita harus ngerasain posisi dia ternyamannya gimana, posisi dia biar nggak terjepit tuh bagaimana yang harus kita kita posisikan fleksibel atau connection kabelnya itu ya. Nah kalau sudah, kita masukkan pada kolomnya sendiri. Dia udah ada kolomnya tersendiri nih teman-teman. Ini bagian dari penguat signal yang saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi ini antena wifi juga di sini. Yang satunya lagi saya kurang tahu sih, apa mungkin Bluetooth ya kali ya. Saya kurang tahu yang satunya lagi teman-teman. Kalau yang satunya ini wifi nih yang udah pasti nih. Oke. Ini kita kalau udah kita pasin, dia kan ini berlapis 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus pasin dulu. Kalau udah kita pasin, baru kita tambahin lagi yang antena satunya lagi. Nah di sini juga ada penutupnya biar tambah rapi dan juga pengaman sih sebenarnya. Karena ini bagian cover mainboardnya itu materialnya dari bahan metal ya teman-teman ya, atau bahan campuran besi gitu ya. Itu bisa mengantarkan arus listrik. Jadi memang di laptop ini bagusnya ada pengaman biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sih teman-teman. Oke, kalau sudah kita pasang, lalu kita mau pasang baterainya deh. Kita mau coba nyalain. Kita lihat apakah kita melakukan kesalahan atau udah oke banget laptop ini. Kita coba nyalain. Sambil kita nunggu dia mau nyala, ini kan bakalan loading agak lama nih teman-teman. Kita langsung pasang aja deh. Ini udah nyala sih, fan coolernya nyala juga. Cuman LCD-nya nggak tampil. Dia memang biasanya bootingnya lama teman-teman ya.
Oke, kita tutup. Kita tutup. Kita tutup aja langsung cover mainboardnya, langsung kita baut aja teman-teman. Kita rasa sih nggak ada bakalan ada error di sini, jadi kita optimis aja. Kita bisa lihat nanti, yang penting dia ada nyala gambar aja. Harusnya no issue sih teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang masih terus nonton sampai di durasi ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kalian jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Karena kenapa kalian wajib melakukan itu? Karena kalian jangan hanya nonton teman-teman. Kalian wajib dukung juga biar channel ini bakalan terus tumbuh dan berkembang, dan kasih video-video tutorial lainnya biar kalian juga bisa mendapatkan ya paling nggak wawasan tambahan, ya paling nggak soft skill, ilmu pengetahuan yang bertambah. Nah, udah nyala nih ya teman-teman ya. Tinggal kita selesain aja sih bautnya. Kalau frame B-nya belum rapat, tinggal kita tekan-tekan aja. Oke ya, finish ya teman-teman ya. Nah, oke, bye-bye. See you next video teman-teman. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar.